Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dan tetap semangat pagi para penonton setia channel Koridor Sebelah ya. Pada video kali ini saya lagi ingin melanjutkan ya pembahasan terkait dengan epic model ya. Epic model sebenarnya sudah sempat saya rilis video sebelumnya terkait dengan pengenalan epic ya, sekilas tentang apa itu epic model. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih mendalami sebenarnya detail dari epic model itu seperti apa. Ya, tentunya terutama sekali ini akan sangat bermanfaat buat Anda yang memang sedang atau akan mengadakan studi terkait dengan pengembangan sebuah desain sampai dengan pengujian untuk desain atau sistem yang sedang Anda kembangkan. Ya, kita mengetahui bahwa epic model adalah salah satu model yang bisa dikatakan one of the most popular one ya. Ya, one of the most popular yang salah satu yang paling populer menjadi pendekatan yang digunakan untuk menguji apakah sebuah desain atau aplikasi itu dikatakan efektif. Ya, dikatakan apakah sudah efektif, sudah cukup tepat atau belum, terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dari sebuah pengembangan desain atau sistem tersebut. Nah, tentunya dengan pembahasan pada video kali ini, saya berharapkan mudah-mudahan ini bisa cukup membantu memberikan sebuah gambaran ya tentang detail yang bisa dijadikan salah satu referensi Anda dalam mengembangkan semacam DOV ya, detailing untuk penelitian Anda, instrumen pengukuran yang bisa Anda lakukan sampai dengan gambaran seperti apa pengujian yang nanti bisa dilakukan oleh si pengembang sistem atau dalam hal ini misalkan peneliti juga bisa dikatakan demikian. Baik, kita akan mengupas terlebih dahulu terkait dengan ya review ya, refreshment terkait dengan epic model. Jadi epic model itu tentunya adalah sebuah model dengan pendekatan yang menjangkau atau mencakup dari 4 aspek utama, yaitu E, P, I, C ya. Ya, E-nya stand for empathy, kemudian P-nya itu adalah persuasion, I-nya adalah impact, dan C-nya adalah communication. Untuk selanjutnya, maka akan saya bahas satu per satu di setiap aspek atau dimensi dari model ini. Kita mulai dulu untuk yang dimensi E atau empathy ya. Ya, saya mengambil rujukan di sini adalah konsep yang dikenalkan oleh Pancaningrum atau dan Sari tahun 2019. Jadi empati itu sebenarnya apa? Ya, di sini dikatakan mereka mengatakan bahwa empati itu berhubungan dengan emosional yang memberikan informasi apakah konsumen itu menyukai iklan yang disampaikan, ya, menyukai apa tidak iklan yang ditayangkan, iklan yang sudah didesain, iklan yang sedang dikembangkan, dan menggambarkan bagaimana hubungan antara iklan tersebut dengan pribadi konsumen. Jadi ada jelas sekali di konsep ini ada dua kata kunci yang di sini sengaja saya highlight ya, teman-teman bisa lihat saya highlight dengan warna kuning. Jadi menyukai iklan dan hubungan antara iklan dengan pribadi konsumen. Ya, ini bisa kemudian keyword ini nantinya bisa Anda gunakan sebagai item atau parameter dalam mengukur dimensi empati di pendekatan epic ini. Oke, kita coba lihat lagi contoh konsep yang lain. Ya, masih pada aspek empati, ya. Sementara di sini saya merujuk ya, salah satu referensi yang dirilis di tahun 2017 oleh Budianto ya. Nah, ya, di sini dikatakan bahwa empati adalah sebuah mental state yang di situ menggambarkan ya
eee, bahwa seseorang itu mengidentifikasikan dirinya itu mempunyai kondisi perasaan yang sama ya dengan orang lain, ya. Empathy dimension describe the positive and negative state of promotional activity. Jadi di sini juga empati itu dikatakan menggambarkan kondisi baik itu state yang positif maupun state yang negatif, ya. Jadi kalau kita kemudian menggandengkan antara konsep yang dikenakan Pancaningrum dan Sari yang sebelumnya dengan yang dikenalkan oleh Budianto ini, ada kata kunci yang, similar ya, dalam artian empati ini memang berkenaan tentang, kondisi emosional, kondisi perasaan, kemudian bagaimana respon seseorang, dan itu mengkaitkan dengan apakah seseorang itu merasa relate apa tidak dengan, sosok yang ada di iklan yang Anda munculkan, ya di iklan yang Anda tayangkan, kira-kira begitu. Maka, dengan pendekatan 2 konsep yang sudah saya sebutkan tadi, secara ringkas kira-kira kalau kemudian merujuk pada, referensi tersebut, ya, dimensi empati itu bisa kira-kira digambarkan melalui beberapa, parameter utama, yaitu adanya hubungan. Jadi ada merasa relate dengan iklan, dan kemudian yang kedua menyukai iklan tersebut, gitu. Itu untuk yang empati. Kemudian kita lanjut. Aspek berikutnya, dimensi berikutnya adalah P atau persuasion ya. Persuasion di sini adalah menginformasikan apa yang dapat diberikan oleh suatu iklan itu sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan karakter merek. Sehingga pemasangan iklan memperoleh pemahaman tentang dampak iklan terhadap keinginan konsumen untuk membeli serta mengembangkan daya tarik suatu merek. Ini dirilis oleh Amira dan Nur Hayati pada tahun 2019. Fokus pada kata kunci yang lagi-lagi saya highlight dengan warna kuning. Bahwa ada kata kunci di sini di aspek persuasion, mestinya dimensi ini itu mencakup tentang penguatan karakter merek, kemudian bisa mengembangkan daya tarik agar konsumen itu punya keinginan untuk membeli produk atau jasa yang diiklankan. Itu. Ini salah satu eh, konsep yang terkait dengan aspek persuasion. Nah, kita lihat satu lagi contoh rujukan, lagi-lagi oleh Budianto tahun 2017. Di sini disampaikan bahwa persuasion inform what the promotion can provide for enhancement or strengthening of the brand character. Nah, ini sama persis dengan kata kunci yang tadi diusung di rujukan sebelumnya oleh Amira dan Nur Hayati. Jadi ada parameter terkait bahwa persuasi itu berbicara tentang penguatan karakter merek. Ya, saya lanjutkan. So the marketer can gain understanding of impact of the promotion on customer desire to buy a product that offer. Ya, jadi lagi-lagi di sini di kata kunci kedua juga selaras juga dengan konsep yang sebelumnya di punyanya Amira sama Nurhayati tadi, bahwa ini juga berkenaan persuasi adalah berkenaan dengan bagaimana bisa membangun sebuah dampak untuk meningkatkan keinginan untuk membeli produk yang sedang ditawarkan. Oke, sehingga secara ringkas dari kedua konsep yang dikenalkan ini, maka kita bisa melihat bahwa dimensi dari persuasion itu lagi-lagi adalah soal penguatan merek dan bagaimana bisa membangun daya tarik untuk membeli produk, ya. Jadi itu kira-kira, lebih tergambar ya, dua dimensi sudah kita lalui, ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan jika Anda, belum subscribe channel ini, maka pastikan Anda sudah subscribe, ya. Dan jika Anda merasakan bahwa ini adalah informasi yang bermanfaat, ya, kasih jempolnya ya, bisa di-like ya, video ini bisa di-like sehingga dengan feedback itu tentunya
kami mendapat lebih relevan ya, yang lebih faktual bahwa materi-materi seperti ini yang memang Anda sedang cari, yang Anda butuhkan, yang Anda rasakan manfaatnya. Sehingga ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan materi yang ada di channel ini. Oke, dua aspek dari dimensi epic sudah kita bahas. E, P. Sekarang yang I. I stand for impact ya. I ada impact di situ atau dampak. Ya di sini saya sekali lagi mengambil reference dari Amira dan Nurhayati tahun 2019. Dampak itu menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol. Oke, dibandingkan dengan merek yang lain dan apakah suatu iklan mampu melibatkan konsumen dalam pesan yang disampaikan. Dampak yang diinginkan dari iklan yaitu jumlah pengetahuan produk yang dicapai konsumen melalui tingkat keterlibatan konsumen dengan produk dan tahu proses pemilihannya. Jadi ada beberapa kata kunci utama di situ saya highlight bahwa ada dampak bahwa merek terlihat bisa lebih menonjol, kemudian melibatkan konsumen, ada proses keterlibatan konsumen di situ yang nantinya juga akan berkenaan juga terkait dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang produk di konsumen. Ya, jadi ada product knowledge yang kemudian menjadi lebih meningkat gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Sementara Budianto di sini menyampaikan bahwa the impact dimension consists of two indicator. Jadi udah jelas jadi dia sampaikan dengan sangat eksplisit kalau dimensi impact ya dalam epic model itu bisa diukur melalui dua parameter berikut. Apa itu? The level of product knowledge and the level of creativity of a product compare to similar product ads. Jadi sekali lagi di sini saya highlight kali ini dengan warna yang biru, ya ini berbicara tentang level dari product knowledge dan bagaimana ada aspek kreatif yang kemudian itu bisa membedakan antara brand tersebut dengan brand yang lain. Sehingga kalau lagi-lagi saya ringkas, ada beberapa hal yang kemudian di sini bisa kita jadikan reference sebagai parameter yang bisa Anda gunakan untuk mengukur dimensi impact adalah bahwa ada kata kunci menonjolkan merek, menambah product knowledge pada perspektif konsumen tentu saja, dan juga bisa membantu konsumen dalam proses pemilihan produk. Oke, jelas ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah aspek yang keempat. Yang terakhir kita berbicara tentang aspek communication. Ya, di sini Amira dan Nurhayati menyampaikan bahwa komunikasi memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam mengingat sebuah pesan, ya, pesan utama yang disampaikan, kemudian pemahaman konsumen serta kekuatan pesan yang ditinggalkan. Ya. Sementara ya, Budianto menyampaikan bahwa communication dimension focus on the understanding of audience and the strength of impression left behind from the information provided on the promotion. Ya, jadi selaras ya dua reference yang kita rujuk kali ini membawa kata kunci di situ terkait dengan pemahaman, kemudian ada impression itu sama ya, kesan yang ditinggalkan dari iklan tersebut ya. Sehingga kalau kemudian ini saya ringkas kira-kira parameter untuk mengukur dimensi komunikasi ya bisa Anda pakai dengan cara ini. Apakah desain yang Anda buat, apakah iklan yang ditayangkan, apakah iklan yang sedang didesain, yang dikembangkan saat ini, itu pesannya mudah untuk dipahami. Apakah kemudian pesannya juga mudah diingat. Dan yang ketiga, memberikan kesan tersendiri. Ya, ya ini sambil kita dengarkan suara cuit-cuit ya, Anover di
sekitar tempat saya merekam video ini, ya, sapaan pagi dari lovebird yang ada di sebelah nih kan, cuit cuit cuit. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi itu tadi ya, secara ringkas kira-kira kalau kemudian teman-teman barangkali di sini mau mengukur efektivitas dari iklan yang Anda buat, sistem yang Anda kembangkan, jika Anda melalui pendekatan epic model, ya, Anda bisa mengembangkan DOV seperti ini, jadi indikator dan itemnya bisa dilihat seperti itu. Jadi di masing-masing dimensi kita lihat seperti yang tadi sudah kita bahas, ini saya hanya ingin men-summarize, menampilkan jadi satu bahwa masing-masing dimensi itu yang warna merah ya. Jadi untuk mengukur efektivitas iklan bisa dengan indikator empathy, persuasion, impact, dan communication, sementara yang warna hitam menggambarkan bahwa itu item-item yang bisa Anda kembangkan. Sehingga selanjutnya, kalau instrumen penelitian Anda menggunakan kuesioner, maka pertanyaan kuesioner merujuklah pada ya kata kunci yang warna hitam itu. Gitu. Kalau kemudian Anda ternyata menggali informasinya, menggali data di responden Anda menggunakan wawancara, maka daftar pertanyaannya hendaknya mengacu pada referensi. Seperti yang coba kita ambil tadi, diringkas di warna yang hitam itu. Jadi kalau kalau misalkan di dimensi persuasion ya sebagai contohnya, ya, maka Anda bisa menanyakan apakah menurut Anda, tentunya di sini ya responden, bahwa iklan ini, desain iklan ini bisa menonjolkan, penguatan merek gitu ya. Itu. Kemudian apakah iklan ini ya bisa memunculkan daya tarik untuk membeli produk yang diiklankan. Itu bisa. Ya, kalau di dimensi impact salah satunya bisa Anda menanyakan terkait dengan meningkatkan produk knowledge, apakah setelah melihat iklan ini, ya iklan apapun ini ya bisa dalam bentuk video, audio, atau cetak, ya, ya itu bisa. Apakah setelah melihat melihat iklan ini, setelah menonton iklan ini, pengetahuan Anda tentang produk ya meningkat? Apakah ada informasi tentang produk yang kemudian menambahkan pengetahuan Anda dari yang sebelumnya. Sementara kalau dimensi communication ya Anda bisa menanyakan apakah Anda bisa dengan mudah memahami pesan utama yang disampaikan dan seterusnya. Kira-kira secara rinci Anda bisa kembangkan sendiri. Intinya begitu ketemu kata kunci ini ya. Jadi ini saya mengambil hanya sebagai salah satu contoh saja yang jelas reference dari masing-masing dimensi ini di Epic Model yang jelas banyak sekali rujukan yang beredar. Anda tinggal gunakan dan lebih cocok yang mana, boleh. Ini saya menunjukkan di antara berbagai referensi itu salah satunya, beberapa adalah yang kemudian kita jadi bahas, kita ringkas, Anda tinggal kembangkan ke dalam instrumen dari penelitian Anda. Nah, kira-kira gambarannya untuk pengembangan DOV ya, menentukan indikator dan item untuk menguji efektivitas dari desain atau sistem yang sedang Anda kembangkan atau yang sedang Anda analisis seperti itu. Nah, selanjutnya salah satu pertanyaan juga yang paling populer, yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman tuh biasanya nih. Pada saat menggunakan Epic Model ini sebenarnya kapan ini digunakan, apply-nya kapan, gitu ya kan. Nah, tentunya kita mesti memahami dulu, melihat kembali bahwa pada saat Anda melakukan sebuah studi atau tahapan pengembangan dari sebuah desain atau sistem, kita mengenal ada studi tindakan itu terdiri dari 4 fase utama ini.
Jadi ada perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jangan lupa juga bahwa itu ada tanda panah yang tampil di situ, bahwa itu digambarkan bahwa setelah refleksi itu bisa jadi juga kemudian akan kembali lagi me menghasilkan sebuah keputusan untuk melanjutkan siklus lagi, melakukan perencanaan lagi, kemudian direvisi, kemudian diukur lagi, kemudian direfleksi untuk mengetahui apakah revisi yang telah dilakukan itu menjadikan skor efektivitasnya lebih meningkat gitu. Nah, keputusan apakah satu siklus, dua siklus, atau tiga siklus dan seterusnya, itu yang jelas yang pertama tergantung dari keputusan peneliti. Nah, keputusan peneliti tentunya di sini yang pertimbangannya di antaranya adalah terkait dengan apakah skor dari EPIC ya, EPIC rate-nya itu sudah menunjukkan di rentang yang sudah sangat efektif atau belum. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk stop di satu siklus saja karena oh sudah skornya udah EPIC rate-nya udah sangat efektif nih, masuk kategori sangat efektif. Maka boleh kemudian peneliti atau si pengembang desain, pengembang sistem itu stop pada akhir siklus pertama. Nah, bisa juga pertimbangannya adalah terkait dengan timeline tentunya. Timeline bagaimana? Waktu. Ya, jadi tentunya ini kontekstual sekali ya. Apakah waktu yang digunakan di proses pengembangan sampai atau studi pengembangan ini memang waktunya cukup panjang atau pendek? Gitu. Itu juga bisa menjadi satu pertimbangan. Kalaupun memang karena misalkan waktunya agak mepet, agak pendek, tapi saya tetap menyarankan kalau bisa Anda memutuskan untuk berhenti misalkan di siklus pertama itu jangan pada kondisi yang kurang efektif atau tidak efektif gitu. Jadi setidaknya mesti juga mengacu pada pertimbangan yang pertama skor atau epic rate-nya itu di kategori yang apa? Minimal efektif lah, kalau belum sampai ke sangat efektif, minimal efektif. Tapi adalah satu hak dari si pengembang apakah berhenti di satu fase yang siklus pertama ini. Lalu bagaimana kalau misalkan masih efektif, rate-nya masih efektif, tapi belum betul-betul sangat efektif. Nah, ini bisa dikembangkan untuk siklus berikutnya tidak harus di saat ini, tapi bisa di kemudian hari. Kalau kita ngomong sebuah studi atau penelitian pengembangan, maka bisa dilakukan bahwa suatu saat nanti misalkan pada saat yang dibutuhkan, pada saat kemudian perlu revisi pengembangan varian atau mungkin anggarannya pas ada, maka bisa dilakukan pengembangan sistem yang itu tidak lain melanjutkan versi yang sebelumnya ke versi yang lebih baru. Maka bisa dimulai lagi gitu. Oke. Nah, itu memahami terkait dengan proses pengembangan, terkait dengan studi pengembangan tahapannya adalah ini. Lalu ada di mana? Ya pada saat Anda memang niatnya adalah menguji efektivitas, mengukur seberapa efektif desain yang sudah Anda kembangkan, maka tentunya itu berada pada fase yang ketiga, yaitu di pengamatan. Ya, pengamatan, observe, ya kan? Nah, jadi setelah desain Anda buat, ya, maka responden Anda sodori pertanyaan seperti tadi kisi-kisi yang sudah sempat kita bahas di bagian sebelumnya tadi, ya, maka di situ kemudian kan muncul tuh angka-angkanya tuh. Berapa banyak responden yang menjawab itu efektif, berapa banyak yang menjawab misalkan, oh ya ini memang mudah untuk saya pahami pesannya, oh ini memang ada kesan tersendiri yang ditinggalkan di iklan ini, oh ini saya bisa melihat bahwa brand ini memang punya perbedaan, lebih menonjol merek karakternya ini daripada brand yang lain. Nah itu dan seterusnya seperti detail yang tadi. Nah itu muncul angkanya kemudian baru direfleksikan. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, apakah stop di sini? Ya saya juga menyarankan ya, memberikan rekomendasi. Kalau memang Anda ini adalah proses pengembangannya
sudah, dari awal sudah menentukan bahwa ini nanti saya mau bikin pengembangan ini, tentunya dengan kalau memutuskan menggunakan epic model, maka hendaknya itu juga sudah Anda pertimbangkan pada saat bikin perencanaan. Ya, saya kasih tanda abu-abu. Ya, centang abu-abu yang sebelah kiri pada gambar itu ya. Ya. Jadi pada saat Anda merencanakan desainnya, konsepnya, strategi kreatifnya, itu hendaknya juga sudah mempertimbangkan dimensi-dimensi epic. Sehingga dengan demikian harapannya memang konsep rancangan yang Anda buat, eksekusi yang Anda lakukan, itu nanti memang arahnya memang mencapai agar dimensi-dimensi itu nanti skornya jadi baik. Kalau pada saat perencanaan Anda mengabaikan ini, asal bikin saja kemudian Anda ukur di belakangan, ya setelah itu jadi. Nah ini bisa berpotensi, ya lebih berpotensi untuk kemudian skornya tidak terlalu maksimal. Ya. Yang lebih parah lagi kalau kemudian bahwa ternyata ada dimensi yang Anda abaikan pada saat perencanaan. Nah ini maka saya juga menyarankan bahwa pada saat proses perencanaan sudah dipertimbangkan ya terkait dengan aspek atau dimensi-dimensi efek ini. Saya rasa itu yang perlu saya sisipkan lagi. Kapannya ini. Jadi yang centang hijau itu yang utama, rekomendasi tambahannya adalah pas perencanaan. Itu. Nah, ini tentunya menjadi agak berbeda pada saat misalkan Anda bukan yang mengembangkan. Epic model juga bisa digunakan untuk studi pengembangan. Tapi juga Anda bisa lakukan juga ini sebagai sebuah studi terkait untuk analisis efektivitas saja. Iklan bukan Anda yang mendesain, bukan Anda yang mengembangkan, tapi Anda sengaja menggunakan epic model ini, kemudian melakukan survei, ya, menanyakan pada para penonton iklan, ya, kemudian Anda ingin mengukur seberapa bagus nih iklan ini. Maka otomatis proses perencanaan yang melakukan orang lain, proses tindakan yang melakukan orang lain, ya kan, pihak lain. Maka di sini Anda tentunya fokusnya adalah di aspek pengamatan dan refleksi gitu. Maka kemudian itu nanti bisa memberikan rekomendasi bahwa perencanaan iklan selanjutnya hendaknya mempertimbangkan detail-detail yang mana yang kira-kira masih skornya kurang gitu. Kira-kira gitu. Kali ini saya tidak membahas bagaimana perhitungan skornya, tapi lebih fokus pada mengenalkan ya parameter-parameter detail dari pengukuran dimensi epic, kemudian ini kapan digunakan dan tentunya yang terakhir. Oke, selanjutnya ini juga menjadi salah satu pertanyaan penting. Ya, bagaimana sih pengujian kalau kita menggunakan epic model? Nah, perlu dipahami dulu bahwa ada kalau saya coba sederhanakan, ada 2 domain ya. Yang pertama adalah domain, pengujian skala kecil, kemudian yang kedua adalah domain pengujian skala besar. Nah, ini seperti apa gambarannya? Kalau skala kecil adalah Anda melibatkan responden yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Jadi ini bisa bisa 10, 15, 20 responden cukup. Tapi pada saat kita ngomong pengujian besar, tentu skala besar ya, normatif lah 100 responden oke lah gitu. Seperti itu. Nah, kapan menggunakan yang skala kecil, kapan menggunakan yang skala besar? Nah, perlu dipahami bahwa pada saat Anda, misalkan Anda adalah si pendesain, si pengembang desain, pengembang sistem, ya, Anda melakukan di tahap sejak perencanaan, tindakan, kemudian pengukuran, refleksi, itu semua Anda lakukan. Maka itu Anda sangat diperbolehkan. Saya sendiri kalau misalkan di domain yang ini juga menggunakan yang skala kecil. Ya, maka menggunakan misalkan 10 responden, 20 responden, tapi tentunya ini mesti mencermatinya adalah Anda tidak mengujinya pada responden user atau penonton iklannya secara langsung. Kenapa? Skala kecil biasanya digunakan lebih ke
evaluasi internal, tapi juga berusaha mengakomodir ya kira-kira sampling kecil, ya sampel kecil dari calon pengguna, ya, gitu. Jadi kalau misalkan Anda membuatkan iklan satu jasa tertentu untuk perusahaan X gitu ya, maka tentunya jangan lupa libatkan juga bagaimana kira-kira eh, pendapat si user dalam artian dari pemilik perusahaan. Ya. Di sini kaitannya adalah tentunya mensinkronkan kira-kira apakah desain yang Anda kembangkan itu memang sudah cukup mengakomodir terkait dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh pihak perusahaan X. Ya, kira-kira apakah kemudian parameter yang Anda tetapkan itu memang relevan dengan kebutuhan dari si pengguna, dalam artian di sini adalah si pemilik perusahaan gitu. Oke. Kemudian pada saat kita ngomong skala kecil, jangan juga melewatkan bahwa skala kecil ini harus didukung juga oleh responden yang memang punya keahlian spesifik, punya expertise. Jadi jangan asal semua misalkan dari perusahaan sudah ada wakilnya satu atau dua orang, kemudian langsung yang lainnya Anda bagikan ke konsumen. Ya, si konsumen atau calon konsumen sebagai penonton iklan yang Anda kembangkan. Ya, tapi ada juga Anda mesti melibatkan ada orang tertentu, responden tertentu yang memang Anda jadikan sebagai narasumber dalam pengukuran efektivitas desain yang Anda kembangkan ini karena latar belakang kepakaran beliau. Nah, pada saat kita ngomong desain iklan, otomatis mestinya wajar dong kalau kemudian Anda melibatkan responden yang dari kepakaran, orang yang punya keahlian kepakaran di bidang marketing atau iklan gitu. Kemudian siapa lagi? Karena Anda misalkan bikin iklannya itu untuk sosmed, maka Anda mestinya juga mempertimbangkan bahwa ada responden dengan kepakaran media gitu. Apalagi kalau iklan Anda itu video, ya kan? Nah, itu Anda juga perlu mempertimbangkan ada orang yang memang punya background advertise, keahlian di bidang komunikasi audio visual. Ya. Baru kemudian misalkan di sini ada satu dari wakil manajemen, kemudian ada dua yang pakar marketing atau pakar iklan, kemudian ada dua lagi yang punya kepakaran dari sisi secara teknis, ya teknis secara aspek media, aspek teknologi, yang itu bisa Anda lakukan itu. Kemudian misalkan tadi pakai skala kecilnya 10, maka 1, 2, 2 ketambahan lagi berarti 5. Yang lain Anda bisa baru menggunakan untuk responden dari penonton, calon konsumen, ya, audiens yang dibidik oleh iklan tersebut. Nah, kira-kira gitu ya untuk yang skala kecil. Nah, untuk yang skala besar ini banyak digunakan untuk mengukur analisis efektivitas dari iklan yang sudah tayang, dari kegiatan promosi yang sudah tayang gitu. Itu. Jadi ini biasanya digunakan memang akhirnya lebih dominan fully pada responden sebagai audiens yang selama ini menjadi audiens. Tentunya sehingga pada saat Anda melakukan penelitian survei model ini pastikan juga bahwa misalkan Anda pakai purposive sampling ya, maka pastikan salah satu kriterianya jelas bahwa si responden Anda sudah pernah menonton iklan yang Anda maksudkan. Jangan bleset. Ya, bleset itu bisa jadi Anda mengasumsikan apakah Anda sudah pernah menonton iklan produk X ini, Pak? Atau dijawab sama beliau, iya, gitu. Tapi iklan produk X Anda mesti cermat juga loh. Iklan produk X biasanya yang tayang itu kalau ternyata sudah rilis ada beberapa versi. Nah, ini Anda pastikan juga mesti explicitly bahwa iklan yang versi yang mana. Karena kalau di periklanan ya adalah satu kewajaran bahwa iklan untuk brand tertentu, untuk produk tertentu
ya, jasa tertentu itu dia tidak hanya, menggunakan satu, eee, versi saja, tidak hanya mencoba mengkomunikasikan dengan satu konsep saja. Ini yang perlu juga Anda pahami. Ini, pesan yang kemudian, perlu untuk Anda perhatikan sehingga itu tadi, tidak meleset. Istilahnya betul-betul data yang Anda dapatkan dari responden memang seperti yang seharusnya Anda dapatkan. Sehingga kaidah secara metodologi dari studi yang Anda lakukan juga masih bisa dikatakan relevan, dikatakan faktual. Kira-kira demikian. Oke, demikian sementara pembahasan saya terkait dengan mendalami epic model ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika kemudian ada request, ada pertanyaan terkait dengan pembahasan yang lain yang masih pada domain ini, Anda bisa tulis di bagian komentar pada video ini sehingga bisa menjadikan masukan pada kami juga apakah kemudian perlu untuk merilis video lanjutan untuk lebih mendalami epic model ini. Bisa dari aspek tertentu atau barangkali dari contoh konteks untuk yang apa-apa gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Jangan lupa like dan pastikan sudah subscribe. Stay tune di channel ini untuk mendapatkan video-video yang menarik berikutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.